Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengilustrasikan kisah Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim adalah bapaknya Nabi Ismail. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan air Zam-Zam. Bagaimana ceritanya? Oke, kita mulai saja. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin diberikan keturunan yang soleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta membantu urusannya. Istrinya yang bernama Sarah mengetahui apa yang diharapkan suaminya. Maka Sarah memberikan budaknya yang bernama Siti Hajar kepada Ibrahim agar suaminya memiliki keturunan darinya. Siti Hajar pun hamil dan melahirkan Nabi Ismail yang akan menjadi seorang nabi kelak. Nah, ini setelah beberapa waktu kelahiran Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim pergi membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah. Maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah di dekat tempat yang nantinya akan dibangun Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Ibrahim pulang, maka Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu apapun ini?" Hajar terus mengulang-ulang pertanyaan tersebut. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Ibrahim menjawab, "Iya." Hajar pun berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Ibrahim melanjutkan perjalanannya hingga suatu saat sampai di sebuah bukit dan mereka tidak melihatnya lagi. Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa untuk mereka dengan mengangkat kedua belah tangan dan berdoa. Ia berkata, "Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Rob kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Kemudian Hajar mulai menyusui Ismail dan minum dari air persediaan, hingga ketika air yang ada pada geriba wadah kulit habis, ia menjadi haus, begitu juga anaknya. Lalu ia memandang kepada Ismail, sang bayi yang sedang meronta-ronta. Kemudian Hajar pergi meninggalkan Ismail dan tidak kuat melihatnya. Maka dia mendatangi Bukit Safa dengan gunung yang paling dekat keberadaan dengannya. Dia berdiri di sana lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan dapat melihat orang di sana, namun dia tidak melihat seorang pun. Maka dia turun dari Bukit Safa dan sampai di lembah. Dia menyingsingkan ujung pakaiannya lalu berusaha keras layaknya seorang manusia yang berjuang keras, hingga ketika ia dapat melewati lembah di samping Bukit Marwah lalu berdiri di sana sambil melihat apakah di sana ada orang, namun dia tidak melihat ada seorang pun. Dia melakukan hal itu sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Saat dia berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara. Lalu dia berkata dalam hati, "Diamlah." Yang Hajar maksud adalah dirinya sendiri.
Kemudian dia berusaha mendengarkannya, maka dia dapat mendengar suara itu lagi. Maka dia berkata, engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud memberikan bantuan. Ternyata suara itu adalah suara malaikat yang berada di dekat air Zam-Zam. Lantas malaikat tersebut mengais sayap dengan tumitnya atau sayapnya hingga air keluar memancar. Ketika air memancar di dekat kaki Nabi Ismail, Hajar berkata, "Zam, Zam, Zam, Zam," yang artinya berkumpul, sambil mengumpulkan air yang memancar tersebut dengan kedua tangannya. Akhirnya Hajar dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Hajar terus melalui hidup seperti itu hingga kemudian lewat serombongan orang dari suku Zurhum atau keluarga Zurhum yang datang dari Bukit Ka'da, lalu singgah di bagian bawah Makkah. Kemudian mereka melihat ada seekor burung sedang terbang berputar-putar. Mereka berkata, burung ini pasti berputar karena mengelilingi air, padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air. Akhirnya mereka mengutus 1 atau 2 orang yang larinya cepat, dan ternyata mereka menemukan air. Mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air, lalu mereka mendatangi air. Saat itu Hajar sedang berada di dekat air. Maka mereka berkata kepada Hajar, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di sini?" Ibu Ismail berkata, "Iya boleh. Kalian tidak Ya boleh, tapi kalian tidak berhak memiliki air." Mereka berkata, "Baiklah." Ibu Ismail menjadi senang atas peristiwa ini karena ada orang-orang yang tinggal bersamanya. Akhirnya mereka pun tinggal di sana dan mengirim utusan kepada keluarga mereka untuk mengajak mereka tinggal bersama-sama di sana. Ketika itu Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, suku Zurhum, dan Hajar mendidik putranya dengan pendidikan yang baik serta menanamkan akhlak mulia padanya. Demikian kisah awal mula air Zam-Zam. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.